Saudara, euforia penurunan kasus COVID-19 di Indonesia terlihat di tempat-tempat wisata di berbagai daerah. Tentu saja harus diwaspadai bersama agar kerumunan wisatawan tidak membuat klaster penularan baru COVID-19. Apa antisipasi pemerintah agar euforia ini tidak kembali memberikan masyarakat bahaya COVID-19? Apa langkah yang tepat menyikapi penurunan kasus harian COVID-19? Kami bahas bersama Kepala Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Heri Trianto, serta Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra. Selamat malam, Bung Heri. Selamat malam, Pak Hermawan. Selamat malam, Mbak Sofi. Salam sehat. Salam sehat. Saya ke Bung Heri lebih dulu. Ini, tadi saya ngelihat di Bandung agak deg-degan ngelihatnya. Karena tidak hanya di Bandung rupanya, pengunjung tempat wisata hari ini membludak, terutama di daerah-daerah penerapan PPKM level 3. Apa yang menjadi perhatian pemerintah soal hal ini, Bung Heri? Ya, ini menjadi perhatian penting buat pemerintah untuk terus mengevaluasi kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Jadi perlu diketahui Mbak Sofi bahwa sekarang ini kita sedang melakukan uji coba pembukaan tempat-tempat wisata dengan protokol kesehatan yang ketat dan bagaimana membatasi sedapat mungkin agar orang tidak berbondong-bondong. Jadi rasanya kalau dengan ganjil genap itu seperti di puncak itu memang secara efektif menekan jumlah pengunjung hingga 38%. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian tinggal bagaimana kita melakukan screening ketika memasuki daerah-daerah wisata itu, di mana menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga pasti siapapun yang masuk di sana itu dalam kondisi sehat. Tetapi memang sepertinya masyarakat ini mengalami euforia seperti yang disampaikan atau diingatkan oleh Presiden beberapa pekan yang lalu, dan rasanya saya senang sekali semua media juga memperhatikan hal ini dan mengingatkan kembali masyarakat untuk menjaga diri, menahan diri terlebih dahulu sampai situasi benar-benar bisa kita kendalikan. Demikian. Oke, ini kalau di hampir semua pejabat yang saya tanya atau bagian dari pembikin kebijakan yang saya tanya pasti selalu bilang efektivitas ganjil genap terlihat ada begitu. Terus kemudian aplikasi Peduli Lindungi juga pasti bisa mengurangi jumlah kerumunan masyarakat yang berwisata. Tapi tadi seperti kita lihat buktinya juga ketika di daerah yang memang bukan lokasi wisata seperti Jalan Asia Afrika Bandung nyatanya padat juga. Rekan kami tadi melaporkan ada memang pembatasan ganjil genap, tapi kalaupun memang jumlah orang yang berwisata itu banyak, ya tetap aja akan banyak orangnya, begitu kan Bung Heri? Iya, benar. Jadi makanya kemudian ini yang harus menjadi bahan evaluasi kita semua, termasuk Satgas di daerah, kepala-kepala daerah untuk melihat secara detail bagaimana fenomena di daerahnya masing-masing. Kemarin seperti di Pangandaran, di mana terjadi perkumpulan masyarakat yang begitu luar biasa, rasanya itu menjadi pelajaran buat tempat-tempat lain untuk tidak melakukan itu. Di Ancol semua tiket dilakukan melalui online misalnya kan. Okay. Kemudian ada ganjil genap di sana. Dan memang itu rasanya cukup efektif gitu. Tetapi memang begitu banyak daerah yang masih dalam tanda kutip gitu ya, tidak bertuan, di mana aksesibilitasnya itu tidak hanya melalui satu pintu, tetapi melalui banyak pintu. Nah, ini yang benar-benar harus diperhatikan sehingga masing-masing daerah itu bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat tanpa harus mengambil risiko masyarakat itu berkerumun di satu tempat yang sama tanpa protokol kesehatan yang memadai. Oke, Pak Hermawan, hari ini tidak hanya tadi yang kita lihat di Bandung, tapi juga di beberapa wilayah lain, Puncak juga hari ini ramai, di beberapa pantai di Jawa juga ramai. Apa yang jadi catatan Anda soal membludaknya pengunjung di tempat wisata di berbagai wilayah? Memang ini menjadi sebuah konsekuensi dari kebijakan relaksasi atau pelonggaran. Yang sekarang kita lihat kan adalah pelonggaran dari kebijakan PPKM. Kalau kita belajar dari pengalaman, tentu saja setiap ada pelonggaran dan akhirnya mobilitas, keramaian, kerumunan, maka akan membawa dampak kenaikan kasus. Nah, kenaikan ini sangat tergantung dari kemampuan pemerintah untuk melakukan kendali dan mitigasi risikonya. Kalau memang tadi adanya platform Peduli Lindungi, kemudian juga adanya upaya penegakan protokol kesehatan, rekayasa ganjil genap, dan seterusnya, itu semua adalah upaya meminimalisir saja. Tetapi
dengan adanya intensitas, kemauan, motivasi, dan euforia masyarakat, ini tetap saja akan menjadi sebuah resiko. Dan kita melihat bagaimana fakta di lapangan, tidak hanya orang dewasa ya, anak-anak bahkan ikut juga di dalam keramaian, tempat-tempat pariwisata, aktivitas-aktivitas layanan publik, bahkan ada kegiatan-kegiatan hajatan, kegiatan-kegiatan sosial budaya yang sudah berlangsung. Ini masif sekali, dan rasa-rasanya apa yang menjadi peta zonasi dengan adanya kebijakan PPKM yang berbeda setiap daerah, level ini seolah-olah tidak bermakna, karena begitu ada pelonggaran, ada penurunan level PPKM, seolah-olah ini berlaku ke seluruh daerah. Makanya kalau kita lihat secara spesifik, hampir tidak ada daerah di wilayah Pulau Jawa, khususnya di area-area aglomerasi yang sebetulnya ada pengawasan yang menandakan adanya pengetatan pada tiap level yang berbeda. Tetapi pada akhirnya hampir sama saja kita lihat di Jakarta, Bekasi, Bogor, Depok, Bekasi, bahkan di daerah-daerah yang lebih jauh itu juga terjadi keramaian, kerumunan, dan potensi ketidakpatutan terhadap protokol kesehatan, Mbak Sofi. Oke, begini Pak Hermawan, kan selama ini selalu dibilang bahwa aktivitas dilakukan akan lebih baik ketika itu dilakukan di area yang terbuka, di mana ventilasi udaranya baik, di mana pertukarannya baik. Tetapi ketika ada kerumunan, apakah tetap ada potensi klaster penularan COVID-19? Akan dijawab oleh Pak Hermawan sesaat lagi, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam segera kembali.